Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aman Izzuddin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan kebijakan bagi anak. Nah, berbicara terkait dengan kebijakan bagi kelompok anak, ini merupakan sebuah fenomena yang hidup atau berjalan di Indonesia, atau juga bisa kita masukkan ketika berbicara tentang anak itu disebut juga dengan fenomena anak jalanan atau dalam bahasa lain street children. Nah, tapi sebelum jauh muncul gerakan internasional terkait dengan perlindungan bagi komunitas ini, istilah anak jalanan atau anak yang hidup di jalan sebenarnya merupakan sebuah terminologi baru yang menggantikan atau menggeser beragam istilah dalam terminologi yang digunakan sebelumnya. Misalnya seperti gembel, gelandangan, atau lain sebagainya. Namun tidak seperti yang diharapkan, ternyata tidak cukup kompatibel untuk menggantikan beragam istilah dan kategorisasi yang telah dipakai sebelumnya di Indonesia. Nah, dalam hal ini, karena munculnya istilah anak jalanan tanpa disadari bersama, ternyata telah memunculkan kategori baru terkait dengan anak jalan, anak yang hidup atau anak yang memiliki masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, yang pada gilirannya itu menistayakan adanya kebijakan dan program baru pula dalam mengatasi persoalan ini. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang senantiasa muncul dalam hal ini adalah apakah Indonesia memiliki persepsi yang sama dengan negara lain, terutama negara-negara barat misalnya, ketika berbicara tentang siapa sebenarnya yang masuk dalam kategori dan populasi anak jalanan atau anak yang hidup di jalan. Nah, oleh karena itu, penting kita menelaah kembali yang disebut dengan pemahaman ulang terkait dengan anak yang hidup di jalan. Definisi anak jalanan itu sendiri. Anak jalanan atau dalam bahasa Inggrisnya street children. Nah, ketika kita mendefinisikan anak jalanan, maka kita perlu melihat bahwa anak jalanan itu merupakan bagian dari komunitas yang sangat heterogen dengan beragam perbedaan dan karakteristiknya. Meskipun istilah anak jalanan atau street children dikenal dan digunakan secara umum di berbagai belahan di dunia ini, namun terminologi tersebut tidaklah merujuk pada satu populasi atau komunitas jalanan yang homogen dengan karakteristik yang sama. Dalam hal ini, apa yang disebut dengan anak jalanan di Indonesia tidaklah sama dengan karakteristiknya dengan apa yang disebut sebagai anak jalanan di Eropa dan di Amerika misalnya. Misalnya dalam beberapa penelitian menemukan bahwa upaya untuk mendefinisikan anak jalanan yang hidup di jalan dan komunitas jalanan pada umumnya merupakan upaya yang sangat sulit untuk dilakukan karena pada dasarnya tidak ada satupun terminologi yang bisa mewakili keragaman karakteristik komunitas jalanan itu sendiri. Misalnya dalam riset yang dilakukan oleh Bromling pada tahun 1997 misalnya, menyebutkan bahwa fenomena anak jalanan atau anak yang hidup di jalan merupakan salah satu isu sosial yang sangat kompleks, di mana tidak ada satupun definisi yang sepenuhnya pas untuk menggambarkan karakteristik populasi ini. Dan juga tidak ada solusi yang bersifat generistik atau generalis yang bisa diterapkan di berbagai konteks, dilihat dari aspek kebudayaan ataupun masyarakat yang berbeda-beda.
Dalam hal ini, lahirnya komunitas jalanan lebih merupakan ekses dari kompleksitas persoalan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat atau negara, di mana pemecahannya akan sangat tergantung pada pemecahan masalah sosial besar di masyarakat atau negara, di mana negara itu mengimplementasikan social protection bagi anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa kebijakan atau solusi yang terbukti efektif untuk penanganan masalah anak di jalanan di suatu negara atau misalnya di negara maju sekalipun, ketika mengadopsi atau merepublikasi terkait dengan istilah-istilah penggunaan dari definisi anak jalanan itu sendiri dari negara satu ke negara yang lainnya. Jadi intinya bahwa Indonesia tidak mungkin ataupun tidak bisa mencaplok apa yang terjadi di negara-negara maju misalnya, karena berbagai studi penelitian sudah menunjukkan hal tersebut tidak cukup efektif untuk menangani masalah anak yang hidup di jalan. Nah, persoalan anak yang hidup di jalan sendiri seperti telah saya sebutkan sebelumnya merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks di mana isu-isu terkait di dalamnya bisa didekati dan dianalisis dari beragam perspektif dan disiplin ilmu tentunya. Pandangan terhadap anak atau persoalan anak yang hidup di jalan dari perspektif antropologis misalnya, tentu akan sangat berbeda dengan gambaran persoalan anak yang hidup di jalan jika hal tersebut dikaji dalam konteks disiplin ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, atau dalam studi kebijakan, psikologi, sosiologi, dan perspektif keilmuan yang lainnya. Kajian dari masing-masing bidang keilmuan tersebut tentunya juga tidak bisa dinilai kualitasnya secara simplistik, seperti misalnya bahwa bidang kajian A lebih baik dari bidang kajian keilmuan B. Mengapa ini terjadi? Karena masing-masing memiliki framework yang sama, kuat, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Inilah salah satu sebab mengapa definisi dan deskripsi tentang anak yang hidup di jalan itu sangat relatif, di mana upaya untuk menyeragamkan pemahaman dan pengertian anak yang hidup di jalan itu sendiri akan sangat naif. Dalam kaitannya dengan permasalahan anak yang hidup di jalan di Indonesia, misalnya, faktor-faktor seperti kebudayaan, kondisi sosial politik, berpengaruh erat pada dinamika sosial komunitas ini, yang kadang juga sulit untuk dipahami. Nah, kegagalan dalam upaya memahami dinamika sosial komunitas ini yang pada gilirannya akan berdampak pada sulitnya menemukan terminologi dan definisi operasional yang pas untuk digunakan ataupun diimplementasikan dalam sebuah proses perumusan kebijakan perlindungan sosial bagi anak itu sendiri. Misalnya kita merujuk kepada pengertian dan klasifikasi anak yang hidup di jalan yang biasa dipakai di Indonesia dengan mengadopsi dari beberapa lembaga internasional, sebut saja dalam hal ini UNICEF misalnya, yang sudah sejak lama aktif menginisiasi program-program penanganan anak jalanan di Indonesia, terutama fokus setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengertian dan istilah anak jalanan sendiri mungkin merupakan istilah baru yang belum lama dikenal dan berkembang di masyarakat. Pada kenyataannya, istilah anak jalanan memang baru marak dipakai di Indonesia pasca krisis ekonomi itu sendiri. Namun demikian bukan berarti bahwa komunitas anak jalanan merupakan fenomena baru di Indonesia. Fenomena anak yang hidup dan bekerja di jalan sendiri pada dasarnya sudah ada dan banyak ditemukan di Indonesia jauh sebelum krisis ekonomi dan sebelum lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF
menginisiasi program anak jalanan di negeri ini. Namun tak bisa dipungkiri bahwa terminologi anak jalanan sendiri syarat dengan stigma, gitu ya, stigma, label negatif, atau terjadinya stereotip yang dilabelkan kepada komunitas ini oleh sebagian masyarakat yang terus menguat sehingga sangat sulit untuk dilepaskan dari ketiga hal ini. Beberapa studi juga cenderung menyoroti sisi negatif dari kehidupan anak jalanan dengan menafikan aspek-aspek positif dari komunitas itu. Namun oleh karena itu, ada beberapa ahli yang menyebutkan atau menekankan pentingnya pemahaman ulang terkait komunitas anak jalanan dan kehidupannya. Misalnya studi yang dilakukan oleh Gilbert dan Suda tahun 2000 misalnya, melihat bahwa fenomena anak jalanan sebenarnya bisa dipahami dengan lebih baik hanya bila stigma dan stereotip negatif ini yang sudah terlanjur melekat kepada komunitas ini sebenarnya bisa disejajarkan dengan komunitas miskin lain yang hidup dan bekerja di jalanan. Misalnya, ya anak pang, gelandangan dan pengemis, perempuan yang meminta-minta di jalanan, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks Indonesia misalnya, asumsi bahwa anak jalanan adalah gelandangan, gembel, yatim, atau anak-anak yang terbuang dari keluarganya adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar terkait dengan stigmatisasi tadi. Kenyataannya, mayoritas anak jalanan di Indonesia itu melakukan kegiatan ekonomi produktif dan tidak selalu terkait dengan kehidupan negatif di jalanan. Seperti misalnya yang terjadi di banyak negara lain, wacana tentang anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang masih sering dianggap lumrah di kebanyakan budaya di Indonesia. Anak-anak ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak-anak lain di kampung yang bekerja membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, untuk bisa memahami populasi anak jalanan di Indonesia dan kondisinya dengan baik, kiranya mutlak diperlukan pemahaman sosiologis mengenai beragam kategorisasi dan terminologi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, ketika kita melihat kebijakan perlindungan sosial bagi anak, itu kita harus melihat dari aspek sosiologisnya. Misalnya para ahli dan peneliti mulai dari Agnelli, Begley, Luis Fralte, dan Face, Lux, dan lain sebagainya, lebih cenderung merujuk pada definisi anak jalanan yang cenderung sepakat dengan penggunaan istilah atau terminologi yang disampaikan oleh UNICEF, di mana anak jalanan didefinisikan sebagai sebuah komunitas anak dan remaja, baik laki-laki atau perempuan, yang menjadikan jalanan sebagai tempat mereka bekerja dan hidup. Artinya, di dalam mendefinisikan ini, beragam penelitian menyebutkan bahwa anak jalanan itu sesungguhnya untuk sustainable livelihood. Nah, misalnya mereka harus menjadi seorang pengasong dagangan di pasar, di terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bukti empirik bahwa komunitas anak jalanan ini tidak serta-merta harus distigmakan dalam stigma stereotypism atau label negatif. Nah, beberapa ahli menekankan aspek minimnya atau tidak adanya perlindungan, pengawasan, dan bimbingan dari orang tua sebagai karakteristik yang menyebabkan mereka harus menjadi seorang anak jalanan dalam komunitas-komunitas lainnya.
Beberapa lembaga internasional juga menekankan kriteria anak jalanan pada aspek tidak adanya tempat tinggal dan pengawasan yang memadai. Nah, dalam hal ini anak-anak yang meskipun hidup dan bekerja di jalanan, namun mereka memiliki orang tua yang masih melindungi dan mengawasi mereka, maka mereka tidak sebetulnya masuk dalam kategorisasi anak jalanan. Intinya, ada atau tidak social protection dari pelindungan dan pengawasan orang tua atau keluarganya secara seluruh, atau memang mereka menjadi kategori yatim dan piatu. Dalam konteks anak jalanan di Indonesia, karakteristik seperti ini tidak ada tempat tinggal yang tetap atau pengawasan orang tua yang utuh, barangkali tidak mewakili sebagian besar populasi anak jalanan di Indonesia. Misalnya data dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau non-organization government (NGO) menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang masuk dalam kategori anak jalanan di Indonesia pada kenyataannya masih memiliki orang tua dan bahkan masih tinggal dengan orang tua mereka dan kerabatnya. Memang benar ada anak-anak yang hidup di jalan, tapi tidak lagi memiliki kontak yang signifikan dengan keluarganya. Namun jumlah anak jalanan dalam kategori ini tidaklah banyak bila dibandingkan dengan jumlah yang secara general yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam regulasi dan perundang-undangan yang ada, regulasi dan perlindungan sosial bagi anak ini di Indonesia itu didefinisikan anak tidak selalu konsisten. Kadang mengikuti beberapa aturan yang mengikuti UNICEF atau juga tidak mengikuti. Misalnya terkait dengan batasan usia minimum untuk buruh anak, misalnya dalam regulasi pemerintah tahun 1999 nomor 20 yang memang merupakan ratifikasi dari konvensi ILO. Ini ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 terkait dengan regulasi dan perlindungan anak, itu didefinisikan sebagai mereka yang di bawah usia 15 tahun. Atau misalnya ada pun Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 memberikan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana minimum untuk perempuan itu 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Atau misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, ini ada nomor perlindungan anak, nomor 23 tahun 2002 terkait dengan batasan usia itu. Dalam undang-undang tersebut memberikan definisi anak dengan batasan 18 tahun. Nah, dalam kajian ini tentu definisi anak itu didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dengan batasan usia 18 tahun. Adapun definisi anak jalanan sendiri tidak terbatas pada mereka yang hidup di jalan dan tidak memiliki kontak signifikan dengan keluarganya. Atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan runaway children. Runaway children. Namun termasuk juga mereka yang hidup di jalan, baik bersama keluarga atau orang tuanya atau tidak, hanya karena alasan bekerja atau sebagai working children. Jalanan sendiri sebagaimana sudah saya definisikan sebelumnya, dalam konteks yang sangat luas, termasuk di dalamnya tempat-tempat umum seperti pasar, stasiun kereta, terminal, taman kota, serta tempat-tempat lain di mana komunitas jalanan itu biasanya berkumpul dan melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu sangat sulitnya mendefinisikan dan melakukan kategorisasi komunitas anak jalanan ini, maka karakteristiknya sangat beragam dan berbeda-beda ada di dalam setiap negara. Namun dengan kategorisasi dan karakteristik yang berdasarkan definisi sebelumnya, maka
Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategorisasi utama, yaitu kategorisasi kelompok anak jalanan. Yaitu yang pertama itu adalah street children, contact with family. Ini mereka hidup dan tinggal bersama keluarganya, tapi mereka memilih pekerjaan untuk hidup di jalan. Yang kedua itu adalah occasional family. Nah, yang ketiga yaitu without contact family. Misalnya yang pertama ini jelas mereka berkumpul dan berkelompok, ada bimbingan dan pengawasan dengan keluarganya. Yang kedua ini cenderung tidak ada, misalnya ada adopsi ataupun ikut di lembaga sosial atau yayasan. Nah, ini memang pure dia atau mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa ada support pengawasan dengan kontak pemilih yang ada. Selanjutnya adalah kita akan melihat dari kebijakan perlindungan anak itu dalam hal proteksinya. For children. Nah, proteksi untuk pelindungan anak itu beragam kebijakan atau program intervensi bagi komunitas ini sudah banyak dijalankan di Indonesia. Misalnya tekanan internasional yang sangat kuat untuk melindungi komunitas ini, terutama di negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan itu telah mendorong negara-negara berkembang tersebut untuk segera mengadopsi kebijakan model-model yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Dalam hal kebijakan proteksi bagi anak-anak di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, paling tidak ada misalnya terkait dengan satu pemutakhiran data, ini harus dilakukan ataupun sedang terjadi di Indonesia. Yaitu yang kedua adalah evaluasi standar penanganan anak. Gitu ya. Terus juga ada terkait dengan desain sistem pengawasan. Sistem pengawasan terhadap anak, adanya reutifikasi dan reintegrasi sistem data. Selanjutnya ada penguatan intervensi. Selanjutnya ada program dukungan keluarga yang terintegrasi atau integrated family support. Juga program khusus bagi remaja. Selanjutnya ada sistem sertifikasi, tentu ya, sistem sertifikasi tenaga perlindungan anak (TPA). Ini biasanya dikerjakan oleh para profesional pekerja sosial. Terus juga ada perluasan sistem jaringan kemitraan.
dan pengarus utamaan mainstream kebijakan perlindungan. Pengarus utamaan mainstreaming kebijakan. Baik, kita akan coba lihat dari beberapa program Protection for Children ini, paling tidak ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rekomendasi ataupun implementasi kebijakan sosial bagi perlindungan anak di Indonesia. Walaupun dalam persoalan ini kita tidak mungkin menjelaskan secara generalistik dan spesifik bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi terhadap anak, tapi paling tidak program ini ataupun sistem perlindungan sosial ini kita dapat memetakannya secara satu persatu. Misal dalam pemutakhiran data. Karena anak-anak itu memiliki identitas, maka negara harus melindungi melalui identitas diri seorang anak. Ini penting agar terintegrasi ketika ada sebuah program bantuan pelayanan sosial, maka si anak dapat mendapatkan support system yang kuat ketika dia memiliki data. Nah, yang selanjutnya adalah standarisasi penanganan anak. Standarisasi penanganan anak itu harus memiliki standar yang kuat ketika akan menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan anak. Misalnya saya contohkan kasus dalam standar penanganan anak ini kalau tidak dijalankan maka akan terjadi malpraktek. Misalnya kasus anak di luar nikah. Ada seorang, contoh, saya tidak akan sebutkan namanya, atau inisial saja, ada satu kasus yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, seorang pendamping anak atau tenaga pendamping anak TPA ini dari Kementerian Sosial atau dia disebut juga dengan pekerja sosial mendampingi salah satu anak berusia antara 15 sampai 16 tahun bekerja karena dari desa dia berangkat ke kota, bekerja di salah satu orang yang berpengaruh di salah satu dinas kabupaten di Kabupaten Sleman. Dalam perjalanannya, si sosok anak ini bekerja sekitar 3-4 bulan. Nah, dalam pekerjaannya tentu dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah, dalam kasus ini, si anak disukai oleh majikan laki-lakinya. Tanpa sepengetahuan si istri, si satu sosok tokoh yang cukup berpengaruh di Kabupaten Sleman itu, salah satu dinas, dia melakukan sesuatu hubungan di luar nikah, sehingga dalam jangka waktu 6-7 bulan yang berlalu, maka si anak perempuan ini hamil. Nah, ketika ketahuan hamil, maka tentu si anak ini menjadi korban. Dan mirisnya si anak ini dititipkan ke salah satu lembaga perlindungan sosial anak. Dia sangat shock, menderita, dan tidak bisa melakukan apa-apa karena satu akses terhadap pendidikan sangat jarang dan tidak memiliki akses itu, hanya lulusan SD. Lalu ketika mau bersuara pun dia ditekan oleh si tokoh yang dalam tanda kutip tadi menghamili si anak itu. Nah, suatu ketika dia dititipkan di salah satu penanganan anak di lembaga sosial sampai melahirkan. Nah, di lembaga sosial itu karena ada tim atau tenaga khusus perlindungan anak atau pekerja sosial yang mendampingi beberapa kasus, mereka mendampingi anak sampai anaknya dipaksa untuk bisa mengakui siapa yang melakukan atau menghamilinya. Nah, dalam suatu kasus, tentu karena si yang menghamilinya tadi itu merupakan tokoh yang cukup berpengaruh di salah satu dinas di Kabupaten Sleman, sehingga dia mengancam ataupun diancam si anaknya.
Bahkan ketika seorang pekerja sosial mendampingi si anak, bahkan si pekerja sosial itu diancam juga oleh salah satu yang menghamili si anaknya tadi. Bahkan sampai titik temu mengadvokasi secara sosial, tentu si pekerja sosial ini tidak memiliki keluasan akses dalam aspek hukum, tapi dia mampu menjadi enabler atau menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, karena standar penanganan anaknya tidak ada, maka yang terjadi adalah kasus ini tidak terpecahkan sampai hari ini, dan tentu yang kasihan adalah si anaknya yang sudah hamil dan tentu sudah melahirkan, anaknya membesar dan tidak ada sosok ayah yang dapat memberikan nafkah dan lain sebagainya. Contoh kasus seperti itu. Nah, yang selanjutnya dalam protection for children itu sistem pengawasan. Sistem pengawasan dalam hal ini belum sesungguhnya bisa terjadi dan bisa diimplementasikan dengan baik. Negara belum mampu mensupport dengan baik dengan sistem pengawasan ini. Tentu ada beberapa program juga misalnya terkait dengan penguatan intervensi, dalam hal ini penguatan intervensi secara klinis, bagaimana si anak itu mampu tidak hanya diberikan secara langsung program-program bantuan, juga seorang peksos atau pekerja sosial harus mampu melindungi si anak ini dalam hal penguatan kemampuan skill dan soft skill si anak. Itu juga program ini harus beririsan dengan integrated family support. Artinya, ketika dia masuk dalam komunitas kelompok miskin, maka si anak atau dengan keluarganya, dia harus memiliki batu salinan yang kuat. Kan tidak mungkin si ibu anak itu hanya berdiri sendiri. Walaupun misalnya janda ataupun tidak punya seorang suami, lalu tentu di dalam komunitas masyarakat itu dia punya support system yang kuat atau social safety net, jaringan sosial pengaman yang kuat di masyarakat, maka ini harus didorong agar terjadinya program integrasi perlindungan sosial yang kuat bagi perlindungan anak yang hidup di jalan yang saya sebutkan tadi. Nah, ada juga ini sudah ada misalnya program-program khusus bagi remaja, sistem sertifikasi ini penting, ini berhubungan dengan tenaga kesejahteraan sosial, agar mereka betul-betul konsisten dan memiliki sertifikat profesional bagi tenaga perlindungan sosial bagi anak itu sendiri. Nah, yang paling penting juga ini harus ada sistem kemitraan yang harus diperkuat dalam proses perlindungan sosial anak, di mana sistem perlindungan sosial, sistem kemitraan ini, misalnya support system di Yogyakarta itu harus terintegrasi dengan yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, ataupun di Jakarta, dan beberapa wilayah yang lainnya. Kenapa ini penting? Karena ini ketika si anaknya lah berasal dari Jawa Timur, dia berangkat ke Yogyakarta, jikalau sudah terdeteksi melalui pemutakhiran data, sangat mudah sekali ketika pemerintah akan mengembalikan si anak tersebut ke lokasi awalnya. Ini penting. Dan yang paling penting lagi adalah mainstreaming kebijakan. Ketika berbicara mainstreaming kebijakan, tentu kita akan berbicara mengenai regulasi kebijakan perlindungan sosial bagi anak itu sendiri. Karena pada faktanya, para perencana kebijakan belum sepenuhnya memahami proteksi terkait dengan anak jalanan, misalnya sebagai akhir dari sistem sosial untuk mempertahankan sustainable livelihood-nya tanpa ada sistem dukungan keluarga. Sehingga ketika menyusun sebuah proses kebijakan, kategori definisi anak jalanan atau street children selalu dikategorikan dengan label stigma, label negatif, dan extractivism bagi kelompok-kelompok ini. Padahal sejatinya anak itu ketika dia memiliki memiliki perlindungan atau memiliki keutamaan dalam hal kehidupan, maka tentu dalam hal ini ada dua kategori teori besar dalam proses street children itu sendiri. Yang pertama adalah liberation, dan protection.
Apa itu liberation? Liberation itu adalah kebebasan ekspresi seorang. Misalnya anak-anak jalanan, kelitih, kasus kelitih. Dalam term kebijakan yang sudah ada dalam pelindungan sosial itu masuk term liberation, karena dia kebebasan anak memilih hidup di jalan. Atau kasus maraknya vandalisme. Kalau dalam term kebijakan pelindungan sosial selama ini, dia masuk kategori liberation untuk kebebasan berekspresi. Tawuran salah satunya adalah bagian dari liberation, kebebasan seorang anak. Tetapi kalau diperkuat integrated family support-nya, maka kasus-kasus tawuran itu akan sedikit sekali itu ditekankan. Karena terintegrasi antara orang tua, sekolah, tentu, dan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan teori yang berkembang adalah tentang child protection atau perlindungan anak. Nah, ketika berbicara terkait dengan child protection, maka dia akan berbicara terkait dengan mainstreaming kebijakan ketika dalam proses penyusunan sebuah regulasi yang baru bagi perlindungan sosial anak itu sendiri. Ketika berbicara protection atau perlindungan bagi komunitas anak yang hidup dalam lagu di jalan, maka secara umum hari ini negara selalu mengadopsi anak jalanan itu sebagai komunitas-komunitas vulnerable group, dan sistem reutifikasi dan sistem pengawasan dan pengendalian reintegrasi sistemnya itu selalu dikategorikan menjadi kelompok-kelompok homelessness atau gelandangan, sehingga acap kali sistem proteksinya selalu main garuk. Kira-kira seperti itu. Karena program pelindungan itu kan harus merujuk kepada 3 hal utama perlindungan itu. Yang pertama preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bukankah dari proses perlindungan sosial itu yang paling bagus itu adalah proses pencegahan? Nah, proses pencegahan ini bisa dikuatkan dan ditekankan melalui integrated family support. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk sebuah gambaran dalam proses perlindungan sosial bagi anak. Tentu perbedaannya yang harus kita tekankan pada sesi video kali ini, perbedaan antara anak jalanan atau street children dengan anak yang hidup di jalan dengan 2 kategorisasi teori besarnya antara liberation dan protection. Jikalau Anda masih memiliki kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemaparan materi saya, silakan berikan pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube kami. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.